warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arlita Putriana, NIM 202053056, kelas A, mata kuliah metodologi penelitian. Dengan video ini, saya akan mempresentasikan tentang materi desain penelitian. Langsung saja, desain penelitian. Desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melakukan atau melaksanakan penelitian. Jadi mahasiswa memahami desain penelitian dan desain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam melakukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Kemudian tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat atau tools. Dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Metode penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Cara mengkategorisasikan penelitian berdasarkan riset desainnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dikotomi penelitian dasar, dan yang kedua ada penelitian aplikatif. Metode penelitian dalam sebuah metodologi penelitian dibagi lagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode pengumpulan data, dan yang kedua ada metode pengolahan data. Berikut ada macam-macam desain penelitian. Seperti ini bagannya. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan slide-slide selanjutnya. Nah, metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh, dalam analisis dan perancangan sistem informasi misalnya SDLC. Yang pertama, pada waktu melakukan planning, kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan brain chart untuk project plan. Yang kedua, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya, constraint. Dan yang ketiga ada tahapan analisis mengcapture fungsional rekrutmen dan non-fungsional rekrutmen. Ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Sesuai bagan pada set sebelumnya, yaitu yang pertama ada metode korelasional, metode kausal komparatif, metode eksperimental, metode etnografik yang biasanya digunakan dalam bidang sosial. Kemudian ada metode historical research, ada metode survei dan action research, di mana penelitian ini para penelitinya terlibat langsung di dalamnya. Penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian bidang sosial. Dalam bidang ilmu teknologi, informasi desain penelitian yang lebih banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus atau case study. Untuk lebih jelasnya, masing-masing dari metode penelitian di atas akan diuraikan secara lebih rinci.
Kemudian terdapat contoh lain, misalkan apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang terkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk pada tanaman jagung tersebut, ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan yang berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lain. Kemudian, dalam melakukan riset atau penelitian, tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun yang perlu diingat, bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya, karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada skop tertentu saja dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penelitian skripsi atau tesis. Di bidang di bidang ilmu komputer banyak digunakan eksperimental riset, baik berupa simulasi atau diatur jumlahnya, ada pembanding dan hasilnya berupa grafik. Misalnya grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapat dengan eksperimental riset. Grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental, baik berupa case study maupun penelitian survei. Kemudian dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental yang ada, independent variable atau faktor yang dimanipulasi dan dependent variable atau faktor yang diukur. Misalnya dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi atau pemupukan, yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya tanpa pemupukan dengan 0,5 kilogram maksud saya, kemudian pemupukan dengan 1 kilogram,
dan pemupukan dengan 1,5 kg. Kita dapatkan hasil yang berbeda-beda. Pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kg, ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda, di mana setiap pertambahan satu satuan independent variable akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini yang menjadi independent variabelnya adalah pemupukan dan dependent variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan mendapat hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan, perlakuan inilah yang kita sebut sebagai batasan dari penelitian. Kemudian metode yang kedua ada kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset, namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment, misalnya pemasaran atau marketing. Kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing, karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat, pada saat itu belum peningkatan terjadi karena adanya marketing. Artinya, benchmark tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain misalkan pada investasi information technology atau IT, untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah sebelum ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya, dan lain sebagainya. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one shot post test, no control group, tidak ada control group, biasanya data-data kualitatif. Kemudian yang ketiga ada causal comparative research. Causal atau comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kausal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk comparative riset. Independent variable pada penelitian kooperatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan atau treatment. Penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan berikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal? Untuk memanipulasi data, bisa digunakan berbagai macam cara perhitungan atau uji statistik. Bila interesting ingin melihat apakah pada grafik yang terdapat perbedaan atau tidak, biasanya diuji dengan uji powerful, dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji covariance. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah peneliti deskriptif, maka hasil yang didapat berupa grafik. Sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh
apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi atau independent variable dengan tingkat produksi yang dihasilkan, dependent variable. Dari hasil data yang dikumpulkan, dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independent variable. Berapa pertambahan dependent variable-nya? Berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya, seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif, keduanya saling melengkapi, di mana ada kaedah-kaedah ilmiah yang harus dipenuhi baik metode, teknik, maupun tools atau alat. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian antara kedua perusahaan IT tersebut. Untuk mengungkap sesuatu yang bernilai ilmiah, harus didukung dengan data-data dan juga teori yang mendukung. Nah, penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Penelitian yang bersifat kualitatif, kualitas datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dengan 3 tahun terakhir. Bila rata-rata menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik. Di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independent dan dependent variabelnya. Sebagai contoh, misalnya perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir bagaimana produktivitas, lihat polanya dengan unit yang sama. Kemudian kita bandingkan. Ini disebut comparative reset. Bila rata-rata yang satu 5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10. Belum tentu yang 5,4 signifikan daripada 5,0. Harus diuji dulu dengan uji secara statistik. Pada experimental design, kita bisa memanipulasi independent variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik. Apa penyebab dari meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini? Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa yang harus diambil adalah kegagalan IT. Mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Contoh lain misalnya dalam suatu penelitian yang ada yang mengatakan bahwa 85% proyek IT gagal. Porsi terbesar penyebab gagalnya proyek IT ini adalah karena adanya kesalahan pada rekrutmennya. Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing, tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian. Adanya robustness dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah asal diungkapkan desain yang digunakan.
Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset berupa peluang di mana sistem informasi bisa diusulkan. Misalnya, sistem informasi untuk ketahanan pangan. Setiap lahan diukur produktivitasnya. Setiap ada perubahan fungsi lahan bisa diolah sehingga data tahun lalu dengan data sekarang bisa di-overlay berapa perubahan yang terjadi. Sebagai contoh misalnya berapa lahan persawahan yang berubah menjadi lahan pemukiman hingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya, tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional. Nah, yang keempat ada correlational research. Bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional, ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya, bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Kemudian ada contoh lainnya, yaitu kita ingin melihat tingkat gross national product atau GNP suatu negara dengan adanya keterlibatan IT. Maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara, semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar dan bisa juga tidak. Untuk itu, maka perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT, walaupun mungkin ada faktor lain yang tidak kita amati. Korelasi menghitung derajat kehitungan antara dua atau lebih variabel. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan forecasting atau peramalan maksud saya. Misalnya ada hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Apakah hubungan tersebut bersifat causality? Maka harus dikaji dan diteliti lagi faktor-faktor apa saja yang berperan di dalamnya. Selain korelasi dan causality, juga perlu dibedakan antara asumsi dengan simulasi. Asumsi merupakan suatu yang take it for granted. Contoh, dua petak sawah diasumsikan tingkat kesuburannya sama. Intensitas penerimaan cahaya mataharinya sama. Kemiringan ketinggiannya dari permukaan lautnya juga sama. Kemudian contoh lain, misalkan simulasi untuk mengukur recall atau precision. Recall tidak bisa diukur. Bila kita mencari suatu artikel di Google, maka dalam menerapkan asumsi tadi kita tidak akan tahu berapa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu, maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Recall ada berupa jumlah dokumen yang relevan tapi tidak terambil, maka disimulasikan untuk menggambarkan presisinya. Asumsi bukan tidak bisa diterima, bukan angka asumsi yang dipakai. Cari categorical interval yang telah dibuat orang lain. Cari referensinya, bangun argumen, cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain. Misalnya ada suatu kasus yang mengukur kontaminasi udara dengan suatu alat ukur. Diukur di sel Genser dengan di sel. Datanya tidak dipresentatif karena data kontaminasi udara
yang dilakukan diukur di samping knalpot motor atau mobil. Tidak bisa diasumsikan bahwa faktor-faktor lingkungan dianggap tetap. Nah, kemudian pembulatan bedanya makin besar. Kemungkinan adanya kontribusi error dari pembulatan. Masalah teknis, asumsi berupa sesuatu yang tidak kita teliti. Misi normal di distribution, bila menguji IQ harus diuji dulu nominalitinya. Ada ketidaknormalan dalam sampel atau populasi. Misal ada 10 orang autis akan merusak normality. Tidak pernah diujikan normality namun hanya diasumsikan sampel yang representatif, maka dia menyebar normal. Fungsi normal diuji dulu tapi tidak dilakukan bahwa IQ rate 100 sampai 120 bila dicacah atau sensus menyebar normal. Dalam korelasi tidak ada yang kontrol satu sama lain, sama aja perannya. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah penelitian yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa statistik dengan menggunakan uji regresi dan korelasi. Sekedar mengingatkan kembali bahwa tadi yang sudah saya jelaskan tentang korelasi penelitian atau penelitian korelasi, yaitu suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan satu variabel dengan variabel lain, atau satu variabel atau lebih dari satu variabel dihubungkan, dikaitkan dengan variabel yang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.